Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dengan salah satu pemateri kita yaitu Ustadz Adi. Mari kita sapa. Ustadz, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Ri. Ya. Hari ini libur ya Ustadz? Ya, alhamdulillah. Nah, saya ingin berbincang ngobrol santai sih Ustadz mengenai yang karena bulan ini bulan Agustus yaitu tema kemerdekaan lah, kemerdekaan. Nah, yang menarik itu para pejuang-pejuang kemerdekaan itu kan biasanya menggunakan semboyan yaitu merdeka atau mati. Nah, menurut Ustadz makna semboyan itu gimana? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi luar biasa ya semboyan dari para pejuang kita zaman dahulu. Jadi pilihannya aja dua, merdeka atau mati. Nah, itu artinya mereka siap mempertaruhkan apapun ya resikonya, bahkan nyawa pun demi kemerdekaan ini. Ya, Iya. jadi baik itu kalau diberi kemenangan berarti bisa merdeka, diberi kejayaan. Tetapi kalau turun mati itu bukan hal yang sia-sia bagi mereka ya, karena itu memang sudah menjadi semboyan mereka ya. Oke. Ya. Apakah dengan semboyan itu bisa menggerakkan para pejuang-pejuang kemerdekaan untuk melawan penjajahan di waktu itu? Ya, jadi kita harus tahu bahwa semboyan itu tidak berdiri sendiri ya. Semboyan itu lahir ataupun ada karena didorong oleh ajaran Islam yang namanya jihad ya. Oh iya. Kita tahu bahwa jihad itu diwajibkan oleh Allah ketika kaum muslimin memang diserang oleh penjajah. Ya. Jadi jihad itu harus wajib dilakukan oleh siapapun yang beriman ketika diserang oleh penjajah, dan resikonya hanya dua, yaitu ketika menang bisa mengusir penjajah berarti mendapat kejayaan, atau mati? Ya mati menjadikan syahid kan begitu. Iya. Nah dari situlah semboyan merdeka atau mati itu dijadikan semboyan bersama ya para pejuang dari berbagai macam suku ya. Itu supaya apa? Supaya mereka terdorong bersemangat kan begitu, agar tidak ragu lagi ya mengorbankan apapun yang ada di dirinya sampai walaupun nyawa sekalipun kan begitu. Dan ini terbukti ya ketika kalau kita lihat di Surabaya bagaimana arek-arek Surabaya ya, ketika itu sudah dipimpin oleh Bung Tomo ya, dan sudah para ulama sudah mencetuskan resolusi jihad. Mereka nggak peduli kan begitu ya, walaupun mungkin peralatannya itu terbatas, sederhana, iya sederhana, tapi bisa ya, ngalah. Meskipun lawannya itu senjata lengkap apapun ya itu ya tetap berjuang dan alhamdulillah bisa mencapai kemenangan gitu ya. Oh ya, menarik sekali Ustaz. Kan ajaran jihad ini ya yang bisa ditakutin oleh masyarakat. Dan ini kan sebenarnya ajaran di dalam Islam. Apakah para pejuang itu juga dulunya sudah mengetahui ajaran Islam sebelumnya, atau mayoritas sebenarnya orang-orang Muslim, atau gimana Ustaz yang lain-lain? Iya, jadi memang namanya jihad itu adalah salah satu ajaran Islam yang agung ya. Ketika memang itu terutama ada serangan dari penjajah kepada kaum muslimin, itu wajib semuanya. Dan itu sudah pada waktu dulu itu para ulama yang ulama yang mengobarkan itu ya dengan resolusi jihadnya, agar kaum muslimin menyadari kewajibannya yang agung ini. Ya, jadi bukan berarti kita itu sekedar hanya mempertahankan diri, tetapi ini panggilan akidah, panggilan keimanan yang itu dikeluarkan terus para ulama. Kita tahu misalnya ada Imam Bonjol ya, dan mungkin Pangeran Diponegoro ya, dan yang lain itu adalah sebetulnya para pejuang yang memang berlandaskan Islam ya, bukan berlandaskan hanya kepentingan sesaat ataupun mati, enggak, tapi itu betul-betul dilandasi atas keimanan akidah Islam yang mendorong mereka mengobarkan semangat pada para pejuang yang lain agar bisa atau mau mengorbankan untuk mengusir penjajah. Itu yang terjadi. Nah, kalau kita melihat kondisi sekarang, apakah
masih relevan ya Ustadz ya, Kak, apa ya, merdeka atau mati tadi, apakah masih relevan digunakan untuk sekarang? Ya, memang kalau merdeka atau mati itu relevan kalau memang penjajahnya secara fisik, Ya. ya kan? Artinya ada orang yang atau penjajah yang menyerang kaum muslimin, ya itu relevan kan begitu. Tapi kalau ketika kondisi sekarang kondisinya damai, dalam arti penjajahan fisik nggak ada, itu memang sudah tidak relevan lagi. Tapi perlu diingat, semangat dari untuk mengusir penjajah itu harus tetap ada. Karena apa? Karena sebetulnya penjajah itu sudah mengubah strateginya. Ya, yang dulunya fisik sekarang itu ya non fisik atau soft power istilahnya kan begitu ya. Mereka menjajah lewat apa? Lewat ideologinya mereka. Mereka masih tancapkan ya kapitalisme, demokrasi yang itu membuat kaum muslimin itu terpuruk ya, tidak sejahtera, tidak adil ya. Terjadi banyak kedoliman kepada kaum muslimin. Karena apa? Karena ternyata meskipun merdeka, syariat Islam tidak diterapkan. Nah, ini yang harusnya menjadi catatan ya. Tapi semangat dalam arti ruh untuk perjuangannya itu harus tetap ada. Meskipun mungkin semboyannya bukan itu ya kan ya. Bukan itu lagi karena yang cocok ya nanti ayo perjuangkan Islam kafah kan begitu. Nah, gitu kan. Ya, sebagaimana dulu contoh Rasulullah ketika Islam itu belum diterapkan, ya Rasulullah bersama sahabat itu apa? Berdakwah untuk tegaknya Islam kafah kan begitu ya. Islam yang secara totalitas bisa mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, itu yang harusnya menjadi moto ataupun langkah perjuangan kita harusnya ke arah sana. Okay. Kalau sebagai seorang generasi muda, kalau saya pribadi ya, apa yang harus dilakukan untuk merealisasikan tadi Ustaz, yang jenengan apa itu yang diperjuangkan tadi, bagaimana caranya sih? Ya, jadi kalau generasi muda itu yang penting sekarang harus menyadari bahwa dia itu adalah tumpuan umat ya, namanya generasi muda kan generasi yang selanjutnya akan menggantikan generasi yang ada sekarang. Nah, kalau generasi mudanya itu tidak menyadari visi misi Islam yang harus diembannya, nah ini kan tentu saja harapan umat akan sia-sia ya. Oleh karena itu penting bagi ya Mas Tri mungkin dengan rekan-rekan yang lain yang generasi muda itu harus mempelajari Islam, harus memahami Islam, dan kemudian tidak berhenti hanya untuk Islam, hanya untuk sendiri kan begitu ya, tetapi mendakwahkan yang pada yang lain. Iya betul, karena itu yang dilakukan Rasulullah. Jadi kita nggak bisa cuma dibaca ya. Betul, kita tidak bisa juga Islam hanya untuk sendiri-sendiri kan gitu ya. Kita butuh seluruh kaum muslim ini bisa menyadari dan mau bersama-sama berdakwah memperjuangkan agar Islam bisa tegak kembali. Dan juga menerapkannya Ustaz. Ya, tentu saja kan gitu. Apalah artinya kalau kita itu hanya paham ya bahwa Islam itu baik, bahwa Islam itu bisa memberikan keadilan, kesejahteraan, tapi kalau tidak diterapkan kan gitu jadi ya. Wacana. Betul ya. Jadi itu yang harus didakwakan untuk semuanya ya. Baik muslim terutama, baik non-muslim juga bisa ya, agar mereka tahu, mereka juga bisa memahami kenapa sih kalau diterapkan itu seperti apa sih supaya tidak ada terjadi namanya Islamfobia kan begitu ya. Nah, seperti itu. Masya Allah, luar biasa sih penjelasan dari Ustadz tadi. Dan kita kadang itu baru ngerti Ustadz kalau para pejuang itu sebenarnya menggunakan semboyan-semboyan jihad. Padahal faktanya kadang itu kalau kita mendengar jihad itu mengarah ke bom dan lain-lain dan akan merusak lingkungan kayak gitu. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat sekali, khususnya kita sebagai para pemuda berarti seharusnya ikut memperjuangkan perjuangan Islam yang semoga aja bisa digunakan atau diterapkan di kehidupan selanjutnya. Mungkin itu aja saya matur nuwun atas kehadirannya dan menyempatkan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sebagai moderator mengundurkan diri. Billahi fi sabilil haq fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.